warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Ini berkaitan dengan tugas kami Pak di Guru Penggerak. Ya, salah satunya kami disuruh mewawancarai 3 pimpinan. Ya, salah satunya adalah Bapak, karena Bapak adalah kepala sekolah saya ya. Adapun beberapa pertanyaan nantinya, ini pertanyaan sebenarnya sudah disiapkan di program Guru Penggerak itu sendiri. Pertanyaan yang pertama Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Joko. Jadi permasalahan yang muncul di sekolah tentunya kan diawali mungkin laporan dari beberapa guru. Penyelesaian masalah itu mungkin ya karena di sekolah kita ini kan ada waktu kepala sekolah yang setiap saat mendampingi kita. Tentunya permasalahan yang muncul itu tentunya mereka sampaikan kepada kita dan kita bisa diskusi dengan cara yang jadi di sini Bapak dalam mencari solusi itu Bapak harus bisa duduk bersama gitu ya, menyelesaikan masalah secara bersama. Terus Pak, yang berikutnya yaitu bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya. Misalnya dalam kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pertama mungkin untuk menjalankannya memang agak berat karena memang 2 pilihan dengan permasalahan satu, tapi mungkin penyelesaian masalahnya ada 2. Tentunya kita sebelum mendapatkan solusi tersebut kita duduk bersama solusi apa yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Tentunya kalau dilema menentukan pilihan itu. Kalau memang permasalahan yang kita hadapi itu ada terkait teknis atau prosedur yang mengatur, kita mungkin mengutamakan seperti itu. Jadi Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang kira-kira bisa Bapak lakukan selama ini? Permasalahan yang muncul, kita melihat permasalahan yang muncul ya. Iya. Artinya prosedur itu akan muncul, kita terlebih dahulu dapat mengidentifikasi permasalahannya. Katakanlah untuk kasus kesiswaan. Jadi prosedurnya kalau kasus kesiswaan itu mungkin terlebih dahulu mungkin wali kelas sebagai orang guru terdekat dengan siswa. Kalau permasalahan juga tidak bisa diselesaikan mungkin setingkat lebih dari itu kasus kesiswaan atau juga dengan melibatkan BK. Artinya ujung dari permasalahan seandainya tidak tercapai solusinya mungkin ya kita duduk bersama. Jadi dari semua langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan tadi ini, kira-kira yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu yang seperti apa Pak? Dilema etika ya. Tadi kan Bapak sudah jelaskan mungkin dengan melibatkan guru BK ya, dengan melibatkan pakar kesiswaan atau dengan melibatkan guru-guru lain. Jadi dari segala langkah-langkah yang sudah Bapak terapkan tadi, kira-kira yang lebih efektif yang mana Pak? Untuk efektifnya itu mungkin kalau poin penyelesaian masalah itu melibatkan orang banyak, tentunya mungkin banyak saran, banyak solusi yang harus tergambar sama kita. Mungkin solusi apa yang kita tentukan itu saya rasa kalau untuk permasalahan yang besar mungkin ya kita ambil dengan cara bersama. Jadi Pak, selama ini yang merupakan tantangan yang paling berat nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang seperti apa Pak? Yang paling yang menjadi tantangan Bapak? Ada 2 kepentingan, tetapi kepentingan ini mungkin sama-sama penting, ya kan? Dari satu sisi mungkin katakanlah kepentingan yang A ini sesuai dengan katakanlah penggunaan dana lah, misalnya penggunaan dana kita tentunya harus berpedoman kepada itu. Tapi kepentingan lain mungkin ada yang harus kita keluarkan, itu terkadang
terkadang memang harus kita keluarkan sedikit melihat rasa kasihan gitu ya dengan mendapat sehingga mungkin prioritas pertama kita karena memang penggunaan kursi ini memang harus betul-betul hati-hati, kita tidak boleh lari dari jenis atau ketentuan yang berlaku. Kemudian Pak, yang menjadi pertanyaan berikutnya yaitu apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lemah etika? Apakah langsung penyelesaian di tempat ya atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa dijelaskan? Oke, untuk jadwal penyelesaian masalah itu tergantung besar kecil masalah. Kalau masalah kecil mungkin kita berharap semakin cepat masalah itu selesai mungkin tidak menjadi beban kepada kita. Tapi kalau permasalahan itu besar, tentunya kita dibutuhkan orang-orang yang berpunya kepentingan atau stakeholder atau pemangku kepentingan untuk dapat menyelesaikan masalah. Kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah Bapak dalam membantu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lemah etika? Oke, di sekolah tentunya ada orang-orang yang kita anggap yang mampu nanti memberikan alternatif, ya kan, memberikan penyelesaian masalah. Tentunya kita ada namanya wakil kepala sekolah gitu ya, yang mungkin secara kemampuan berbeda. Kalau si A mungkin dia dapat menyelesaikan masalah, mungkin kita orang yang memang mengerti atau yang kalau mungkin kalau si B dia mampu berkomunikasi gitu. Jadi mungkin bagian humas yang memang komunikasinya lebih baik gitu. Seperti itu. Jadi disesuaikan Pak ya dengan tugas pokok masing-masing Pak ya. Artinya kan humas yang ditangani ya sekitar humas gitu Pak ya. Kemudian Pak, ini pertanyaan yang terakhir nih dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi gitu ya. Kira-kira pembelajaran apa yang mungkin dapat Bapak petik dan pengalaman yang dapat Bapak ambil keputusan di dalam rumah etika itu Pak? Dalam pengambilan keputusan tentunya saya selaku kepala sekolah mungkin tidak bisa katakanlah menyelesaikan masalah, ya kan, karena memang kawan-kawan yang ada di sekitar kita katakanlah wakil kepala sekolah yang mungkin mempunyai katakanlah kemampuan yang luar biasa membantu kepala sekolah dan juga mungkin dari guru. Artinya kepala sekolah tanpa wakil kepala tanpa guru mungkin tidak ada apa-apa, karena sekolah juga mungkin guru kepala sekolah yang kita seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Itu beberapa pertanyaan yang telah saya ajukan dan Bapak sudah menjawabnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk saya, sehingga saya dapat menjalankan atau melaksanakan tugas ini dengan baik ya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan, dan mohon maaf Pak sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas kesediaan waktunya ya, sudah memberikan kelonggaran waktu saya. Jadi seperti yang janji saya semalam Pak, saya minta waktu Bapak karena berkaitan dengan tugas kami di program Guru Penggerak. Salah satunya di sini kami diminta untuk mewawancarai 2 sampai 3 pimpinan kepala sekolah. Dan di sini saya memutuskan untuk mewawancarai Bapak. Di sini kami ada beberapa pertanyaan Pak yang mungkin sudah saya siapkan sebelumnya, dan ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Pak.
langsung saja Pak ya ke Baik. pembahasan yang pertama. Di sini Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Eh, kita berbicara etika dan moral. Ini adalah satu kesatuan yang utuh dalam diri kita yang tidak bisa kita pisahkan. Ketika kita bicara moral dan etika, ini adalah satu karakter bagi diri kita. Jadi berbicara tentang kesalahan etika ya, yang diperbuat mungkin salah satu guru kita di sini, kita tidak bisa langsung memvonis kalau dia itu bersalah, tidak mempunyai etika atau tidak mempunyai moral. Kenapa? Kita ini hanya manusia biasa yang tidak terlepas dari salah dan silap. Mungkin apa yang terjadi hari ini ketika dia melakukan kesalahan, ya pasti ada sebabnya. Jadi untuk itu kita telusuri terlebih dahulu apa sih penyebabnya, kenapa sih bapak ibu ini bisa melakukan kesalahan yang seperti ini. Karena dari hasil kinerja beliau sebelumnya itu cukup baik, tetapi pada hari ini ya beliau melakukan kesalahan yang menyangkut tentang etika dan moral. Apa yang terjadi pada diri dia? Apakah ada permasalahan internal di sekolah ataupun internal dia di rumah? Itu harus kita cari tahu dulu latar belakangnya apa yang membuat dia melakukan kesalahan. Saya rasa begitu. Jadi di sini bisa saya tangkap, yang pertama sekali mungkin Bapak akan menelusuri dulu ya Iya. permasalahannya di mana. Latar belakangnya apa? Kemudian Pak yang kedua yaitu bagaimana Bapak dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada mungkin dua kepentingan yang mana dua-duanya itu sangat penting gitu ya, dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan untuk dua hal yang penting itu? Baik. Ini problemnya sih sebenarnya dilema ya. Iya benar. Karena semua dua-duanya harus mengambil sikap yang sama, kan begitu. Saya beri contoh, ketika ada salah seorang guru kita yang ingin di sekolah ini jamnya berlebih begitu. Tapi ketika ada guru dari luar, ya, guru dari luar itu datang ke sekolah kita bermohon meminta sedikit jam di sekolah ini. Artinya apa? Walaupun beliau bukan guru tetap di sini, ya, namun dia bermohon supaya bisa diberi ruang di sekolah ini untuk mengambil jam agar jam guru sertifikasi yang di luar tadi terpenuhi, supaya tidak terganggu pencairan dana sertifikasinya nantinya. Nah, hal ini kan menjadi dilema sebenarnya. Di mana posisi dilemanya? Posisi bagi guru yang ada di sekolah ini. Kok jam saya sih dikurangi bapak itu, kan begitu. Tapi di sisi lain ada guru yang bermohon supaya dia dapat memenuhi jamnya. Karena di sini kita lihat, kita ketahui bersama-sama kalau guru yang non sertifikasi ini tidak ada jam minimal ataupun jam maksimal. Jadi berhubung ada jam yang bisa diambil oleh guru dari luar tadi, kenapa enggak kita berikan? Karena ini menyangkut hajat beliau. Ketika beliau tidak terpenuhi jam sertifikasinya, sudah jelas beliau tidak akan menerima tunjangan sertifikasi. Kan? Nah di sini kan
dengan dua lingkup guru yang sama ini, sama-sama membutuhkan jam. Tapi saya mau eh, guru yang sertifikasi tadi dari luar pun bisa masuk kemari dengan tidak mengurangi beban kerja juga. Di guru Bapak di sekolah. Jadi kira-kira Pak untuk mengatasi hal-hal seperti itu, misalnya katakanlah guru Bapak yang ada di sekolah itu nanti kadang rasa nggak enaknya. Kenapa? Tiba-tiba dia ada jam misalnya dari 24 mungkin sebelumnya ya, tiba-tiba karena ada guru baru, terus jamnya jadi Berkurang ya. betul. Jadi langkah-langkah Bapak nih biar sekiranya tidak ada masalah di situ, kira-kira bagaimana? Kita berikan pemahaman, ya, kita berikan pemahaman kepada guru yang non sertifikasi tadi. Kita berikan masukan ilustrasi supaya beliau dapat memahami keadaan gitu. Nah, jika kita berikan pemahaman yang real supaya tidak ada kecemburuan, ya. Jadi dari pemahaman itu kita berharap guru yang non sertifikasi tadi dapat memahami keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Mari kita lanjut Pak ya. Lanjut. Jadi di sini hal yang paling efektif dalam dalam mengatasi dalam membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tadi, yaitu Bapak dengan memberikan pemahaman, ya, pemahaman kepada guru tersebut. Terus Pak, selain dari apa yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira tantangan yang terberat mungkin ya, atau tantangan yang lebih dari yang sudah Bapak jelaskan tadi dalam pengambilan keputusan ada tidak Pak? Ada jelas. Pasti. Seperti apa Pak? Nah, ketika saya salah dalam melakukan pengambilan keputusan, ya, ini dapat merugikan salah seorang guru. Imbasnya yaitu mungkin ada image negatif bagi saya pribadi. Dari mana?